Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Haris Ardiansyah dari STMKG. Jadi di sini saya sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Di sini kita akan belajar mengenai dasar-dasar Photoshop. Untuk yang video pertama ini kita akan belajar mengenai pengenalan tools-tools di aplikasi Photoshop itu sendiri. Untuk aplikasinya, teman-teman bisa download melalui link yang sudah disertakan di kolom diskusi. Kemudian teman-teman tinggal download dalam bentuk zip, kemudian diekstrak di laptop maupun PC teman-teman. Kemudian klik yang file berformat Excel. Tidak perlu diinstal karena ini merupakan aplikasi portable. Jadi tinggal di running saja. Langsung saja kita buka aplikasinya. Untuk tampilan awal akan seperti ini. Di bagian atas ada tab-tab File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter, 3D View, Window, dan Help. Kemudian di sebelah kiri ada tools-tools yang digunakan untuk pengeditan. Di sebelah kanan atas ada Color dan Swatch, seperti ini untuk pemilihan warna. Kemudian di bawahnya ada Adjustment dan Styles untuk memberikan efek. Dan di bawahnya lagi ada kolom Layers, Channel, dan Path. Kita langsung buka saja untuk filenya. Untuk yang tools yang pertama di sini ada Move Tool, digunakan untuk menggeser maupun memindahkan objek dari yang kita pilih. Untuk yang kedua di sini ada Rectangular Mark Tool, kemudian Elliptical, Single Row, dan Single Column. Di sini untuk fungsi keempat tools ini sama, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda, yaitu berfungsi untuk menyeleksi bagian tertentu atau membuat seleksi pada gambar, tergantung bentuk ukuran yang kita pilih. Kita langsung saja kita coba pengaplikasiannya. Kita buka file terlebih dahulu. Kita buka file. Di sini saya sudah siapkan beberapa file untuk latihan. Nah, di sini saya juga sediakan palet warna untuk digunakan teman-teman untuk membuat desain nanti. Kita langsung saja untuk praktek yang pertama, kita pakai foto ini. Tinggal klik open, kemudian gambar akan diproses untuk masuk di aplikasi. Nah, setelah sudah muncul objek yang kita pilih, kita tinggal klik dan tahan. Kemudian kita arahkan bagian mana yang akan kita seleksi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ukuran dari perseginya atau kotak di sini tidak beraturan. Jika teman-teman ingin beraturan atau sama sisi, teman-teman tinggal klik tombol shift di keyboard, maka ukuran akan proporsional dan akan terkunci ukurannya menjadi segi 4 sama sisi, seperti itu. Kita coba kita seleksi kotak hitam yang di tengah. Nah, setelah kita seleksi, kita tinggal klik Ctrl J di keyboard, maka otomatis di sini akan membuat layer baru berisi gambar yang telah kita seleksi tadi. Nah, di sini, oh ya, untuk move tool tadi, shortcutnya yaitu huruf V pada keyboard. Untuk rectangular mark tool, huruf M pada keyboard. Jadi, kita bisa berpindah cepat melalui keyboard pada tools-tools yang telah disediakan. Nah, di sini kita bisa pindah-pindah objek yang telah kita seleksi. Untuk yang elliptical, single row, dan single column sama fungsinya. Kita langsung ke tools yang kedua, yaitu lasso tool. Lasso tool di sini berfungsi untuk membuat seleksi sesuai dengan gerakan mouse yang kita gunakan ataupun kursor yang kita gunakan. Untuk yang kedua ada polygonal lasso tool. Di sini berfungsi membuat seleksi garis lurus sehingga bentuk seleksinya lebih tegas. Yang terakhir ada magnetic lasso tool. Di sini berfungsi membuat seleksi sesuai dari bentuk objek yang kita gunakan. Kita langsung saja coba untuk penerapannya. Di sini coba kita pilih gambar ini. Nah, seperti ini. Untuk memperbesar, teman-teman bisa menggunakan tools yang di bawah ini. Ada zoom tool, tinggal klik. Kemudian teman-teman tinggal pilih mau memperbesar maupun memperkecil. Teman-teman juga bisa menggunakan shortcut pada keyboard. Tinggal klik tombol Alt. Kemudian teman-teman scroll up maupun scroll down di mouse. Atau apabila teman-teman menggunakan touchpad pada laptop, teman-teman tinggal pinch out maupun pinch in untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya.
kita langsung saja untuk prakteknya menggunakan lasso tool. Jadi lasso tool di sini menyeleksi sesuai gerakan mouse kita, kira-kira seperti ini. Nah, di sini untuk lasso tool dibutuhkan kelihayan tangan karena sangat berpengaruh pada hasil seleksi yang kita laksanakan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, setelah selesai, kita tinggal seperti tadi Ctrl J, maka otomatis di sini gambar yang kita telah seleksi membuat layer baru di sini. Kita lanjut saja. Untuk back atau undo, kita tinggal klik shortcut di keyboard Ctrl ditambah Alt ditambah Z. Untuk redo, Ctrl, Shift, dan Z. Kita coba yang kedua. Yang kedua itu polygonal lasso tool. Jadi polygonal lasso tool di sini lebih tegas, jadi kurang cocok untuk gambar-gambar yang banyak lengkungan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi seleksi yang dihasilkan lebih tegas. Seperti ini. Kita back lagi, kita coba yang terakhir ada magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool di sini sesuai dengan objek. Jadi di sini aplikasi Photoshop bekerja berdasarkan perbedaan warna. Jadi semakin kontras warna objek dan warna background, maka seleksi yang dihasilkan akan semakin bagus. Kita percepat saja karena waktunya juga terbatas. Misalkan seperti ini. Nah, kira-kira kalau sudah diseleksi, kita tinggal klik Ctrl J, maka otomatis membentuk layar baru seperti ini. Bisa dilihat untuk hasilnya lebih rapi menggunakan magnetic lasso tool ini. Kita lanjut ke tool selanjutnya. Kita close dulu ini. Kita coba tool selanjutnya yaitu Quick Selection Tool. Quick Selection Tool di sini berfungsi membuat seleksi dengan cepat sesuai objek. Biasanya di sini berdasarkan warna. Kemudian untuk Magic Wand Tool berfungsi membuat seleksi pada objek yang memiliki warna yang sama tapi bisa diatur toleransinya pada option bar. Jadi kedua seleksi ini hampir sama untuk penggunaannya. Kita coba saja langsung untuk yang pertama, Quick Selection Tool. Kita coba dengan foto ini. Nah, misalkan kita tarik dari sini. Nah, di sini maka otomatis akan menyeleksi objek dengan warna yang sama. Kita tinggal klik tahan. Kira-kira seperti ini. Di sini akan lebih mudah. Nah, di sini dapat kita lihat untuk bajunya juga ikut terseleksi. Bagaimana cara agar tidak terseleksi? Kita tinggal klik bagian sini. Di sini ada logo minus, artinya subtract from selection. Jadi kita tinggal geser seperti ini. Kemudian kita geser sampai bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini dapat teman-teman lihat yang terseleksi adalah gambar backgroundnya. Bagaimana cara agar modelnya yang terseleksi? Kita tinggal klik tab select di atas, kemudian klik inverse, maka otomatis yang terseleksi adalah modelnya. Kemudian kita tinggal klik Ctrl J, maka otomatis akan membentuk layar baru berisi modelnya saja tanpa background, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita praktekkan Magic Wand Tool. Kita coba foto ini. Kita coba Magic Wand Tool. Nah, di sini akan otomatis menyeleksi bagian yang memiliki warna yang sama. Di sini coba kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik lagi inverse, kemudian Ctrl J. Nah, akan membentuk layer model saja. Kemudian apabila kita zoom, kemudian kita lihat di sini masih ada putih background yang tersisa. Kita tinggal klik, kemudian kita klik delete di keyboard. Klik delete, kemudian di sebelah sini juga delete. Hingga yang berwarna putih background terhapus seluruhnya, seperti itu. Kita lanjut ke tool selanjutnya yaitu crop.
Di sini ada 4 macam crop, fungsinya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Untuk shortcutnya huruf C, jadi teman-teman bisa berpindah secara cepat tergantung dari shortcut masing-masing tools di sini. Rectangular menggunakan M, lasso tool L, kemudian quick selection W, dan crop C. Kita coba menggunakan foto ini, kita coba. Kita tinggal crop untuk mengcrop atau memotong gambar. Di sini kita tinggal drag saja ke bagian yang ingin kita potong. Kemudian klik centang, selesai. Seperti itu, sama seperti pada editor di smartphone. Kita lanjut saja. Untuk selanjutnya ada eyedropper. Di sini ada beberapa macam eyedropper. Eyedropper tool sendiri berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Di sini nanti muncul. Kita coba saja langsung. Untuk 3D material eyedropper di sini berfungsi untuk mengambil pada tekstur tertentu, warna pada tekstur tertentu. Untuk yang color sampler sama seperti eyedropper fungsinya. Kemudian untuk ruler tool di sini berfungsi untuk mengukur panjang, sudut kemiringan maupun posisi pada gambar. Selanjutnya ada note tool di sini untuk memberikan catatan pada gambar. Di sini biasanya berfungsi apabila kita bekerja dengan orang lain sehingga kita bisa memberikan catatan-catatan pada bagian-bagian tertentu. Kemudian untuk 1, 2, 3 count tool di sini untuk menghitung objek pada desain yang kita buat. Kita langsung saja praktiknya. Kita coba menggunakan warna Instagram ini. Nah, apabila kita klik di sini menggunakan eyedropper, maka di box warna di sini, color box di sini otomatis terpilih warna yang kita tujukan di eyedropper toolsnya. Nah, dapat dilihat berubah-ubah. Kemudian untuk ruler tool di sini digunakan untuk mengukur. Lagi-lagi apabila teman-teman bisa ingin lurus garisnya, bisa klik tombol shift di keyboard. Nah, seperti ini. Bisa mengukur, di sini muncul panjangnya. Kemudian selanjutnya ada node tool. Di sini teman-teman bisa menambahkan catatan. Yang terakhir ada count tool. Misalnya di sini mau menghitung bidangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang di sini. Seperti itu. Kita back saja, kita close, kita coba. Selanjutnya ada brush and patch tool. Di sini yang pertama ada spot healing brush tool. Di sini berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu di gambar dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Kita coba langsung untuk menghilangkan tulisan watermark. Kita atur dulu ukurannya sekitar 14. Kemudian kita perbesar, kita arahkan ke huruf W. Kita coba menghapus tulisan watermark di sini, maka otomatis sistem akan menyamakan dengan warna di sekitar. Jadi penggunaannya sangat mudah untuk menghilangkan objek. Kita tinggal, nah apabila ada kesalahan seperti ini, kita tinggal mengulangnya atau dibuat satu persatu seperti ini. Karena di sini menyamakan dari sekitarnya. Teman-teman bisa coba untuk mengeksplor lebih. Kemudian selanjutnya ada healing brush tool. Untuk fungsinya sama. Nah, kemudian untuk yang patch tool di sini berfungsi untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Kita coba misalkan kita ganti gambar dulu. Kita coba untuk misalkan gambar ini. Misalkan saya mau menghilangkan jerawat di sini. Saya bisa menggunakan spot healing brush tool seperti ini, atau ada pilihan yang kedua yaitu menggunakan patch tool. Kita tinggal melingkari atau menyeleksi bagian yang ingin dihilangkan. Kemudian kita klik tahan. Kita pilih ingin dirubah di bagian mana. Di sini akan mengikuti dari kursor
yang kita pilih. Jadi kita pilih bagian yang bagus untuk menggantikan bagian yang kita seleksi tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa explore lebih lanjut. Selanjutnya ada brush tool. Brush tool di sini berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi. Jadi di sini untuk Photoshop sendiri disediakan beberapa brush tool. Ada beberapa mode dan model, ada bentuk rumput, bentuk seperti daun, maupun bentuk kuas seperti biasa. Kita coba langsung kita membuat file baru, ukurannya misalkan 10x10. Oke saja langsung. Kita perbesar, kemudian kita melakukan brush tool di sini. Seperti misalkan kita ganti warnanya terlebih dahulu. Untuk mengganti warna kita tinggal klik 2 kali di bagian color box di sini, kemudian misalkan kita ganti warna merah. Oke. Misalkan saya mau dalam bentuk daun ini. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk opacity-nya bisa diatur, kemudian untuk modenya juga bisa diatur. Itu untuk ukuran juga bisa diatur di sini. Misalkan ingin dalam bentuk yang kecil-kecil bisa diatur di sini. Untuk selanjutnya ada pencil tool, sama. Ini untuk pensil biasa, tidak ada yang spesial, hanya mode-modenya saja yang disediakan dari Photoshop. Untuk mode bisa juga teman-teman download kemudian dimasukkan di aplikasi juga bisa. Untuk color replacement di sini juga sama, berfungsi untuk merubah warna pada gambar. Untuk mixer brush tool berfungsi untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna brush dan warna gambar. Jadi di sini berfungsi seperti pada krayon. Nah, jadi lebih menyatu. Jadi seperti menggosok. Jika teman-teman pernah mencoba krayon bergambar, kemudian digosok menggunakan tisu maupun kapas, akan menjadi seperti ini. Jadi seperti untuk meratakannya seperti itu. Kita lanjut ke clone stamp tool. Kita close dulu. Jadi clone stamp tool di sini berfungsi untuk mengcloning area gambar. Untuk yang pattern stamp tool berfungsi untuk mengcloning pola pada suatu objek. Jadi yang pertama di sini digunakan untuk mengcloning objek bebas, yang kedua untuk apabila memiliki objek dengan pola tertentu. Kita coba saja, misalkan ingin menggunakan gambar ini. Misalkan di sini kan ada tulisan watermark. Untuk penggunaan di sini kita klik tahan tombol Alt, kemudian kita pilih objek yang ingin kita cloning atau kita duplikat. Misalkan di sini kita klik saja. Nah, maka otomatis di sini akan muncul objek yang kita cloning. Kita tinggal klik-klik untuk menutupi objek yang kita pilih. Nah, fungsinya sama, hampir sama seperti brush tool tadi, healing brush tool maksud saya. Jadi mengcloning kemudian menempel pada area tertentu. Selanjutnya ada history brush tool. Di sini history brush tool digunakan untuk mengembalikan gambar yang sudah diedit atau di brush ke kondisi awal. Misalkan di sini kita sudah menghilangkan huruf WA. Nah, apabila kita menggunakan history brush tool maka akan kembali seperti semula. Seperti itu. Kemudian untuk eraser tool di sini ada beberapa tools. Yang pertama ada eraser tool, background eraser tool, dan magic eraser tool. Shortcutnya huruf E. Kita coba dulu yang eraser tool. Nah, apabila kita hapus, otomatis background akan kembali ke warna semula, yaitu warna putih. Kemudian kita coba yang background eraser tool. Kita ganti gambar terlebih dahulu. Kita coba gambar ini. Nah, di sini apabila kita hapus, kita coba perbesar terlebih dahulu ukurannya. Kita di sini klik 2 kali agar bisa diedit. Oke.
Nah, apabila kita hapus, maka background yang kita hapus di sini akan menjadi transparan nantinya. Transparan bisa tahu dari mana? Di sini untuk aplikasi editing seperti Adobe Photoshop, Illustrator, untuk file transparan biasanya ditandai dengan gambar seperti pola catur seperti ini, abu-abu dan juga warna putih. Nah, seperti ini. Kita undo, kita coba yang Magic Eraser Tool. Jadi Magic Eraser Tool di sini lebih mudah penggunaannya. Kita tinggal klik di bagian warna yang sama, maka otomatis background akan terhapus seluruhnya yang memiliki warna yang sama. Jadi lebih mudah penggunaannya. Kita lanjut ke tool selanjutnya, yaitu Gradient Tool. Gradient Tool di sini berfungsi untuk membuat warna pada gambar atau layer. Kemudian yang kedua ada Paint Bucket Tool, berfungsi untuk memberi warna pada suatu gambar atau layer. Yang terakhir ada 3D Material Drop Tool, berfungsi untuk memberi warna 3D pada gambar atau layer. Kita coba yang pertama, Gradient Tool. Kita membuat file baru, misalkan seperti ini. Kita membuat gradient. Untuk membuat gradient ada dua pilihan, bisa melewati tools di sebelah sini maupun tulisan FX di bawah. Kenapa ini tulisan FX tidak bisa diklik? Karena di sini masih ada layer background. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik Ctrl J, maka otomatis layer akan terduplikat dan FX bisa diklik. Biasanya saya menggunakan melalui FX di sini karena opsinya lebih banyak daripada melalui tools di sini. Kita coba yang pertama melalui tools di sini. Kita tinggal klik di bagian mana yang ingin kita lakukan gradient, maka akan muncul seperti ini. Untuk pengaturan warna bisa kita ubah-ubah di bagian, kita tinggal klik di bagian FX. Nah, di sini akan muncul di bagian kita pilih gradient overlay. Nah, di sini akan muncul pilihan gradient. Misalkan kita memilih gradient seperti ini. Nah, kita bisa atur modelnya ada 5 model, ada linear, radial, angle, reflected, dan diamond. Masing-masing model berbentuk seperti ini. Teman-teman bisa coba. Jadi di sini teman-teman tinggal mengatur, misalkan ingin setengah, maka untuk wilayah yang memiliki gradient juga akan sedikit lebih kecil. Selanjutnya ada Paint Bucket Tool. Di sini Paint Bucket Tool seperti biasa hanya untuk memberi warna pada objek atau gambar tertentu. Kita klik, maka satu bidang ini akan memiliki warna yang sama tergantung dari color box yang teman-teman pilih di sini. Yang terakhir ada 3D Material Drop Tool. Selanjutnya ada Blur Tool. Di sini Blur Tool digunakan untuk membuat gambar blur atau mengaburkan gambar. Kemudian ada Sharpen Tool. Di sini berfungsi untuk menajamkan warna pada gambar. Kemudian yang terakhir ada Smudge Tool, berfungsi untuk memberikan efek seperti gosokan pada cat basah. Jadi kita coba close dulu. Kita pilih file. Kita coba yang blur terlebih dahulu. Misalkan pada foto ini, saya ingin mengaburkan bagian rumputnya. Kita tinggal pilih Blur Tool, kemudian kita pilih untuk kekuatan dari blurnya sendiri, yang paling blur maupun yang paling tidak blur. Jadi teman-teman bisa atur. Kita coba 50%, maka otomatis rumputnya akan berubah menjadi sedikit blur seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba untuk yang kedua, yaitu Sharpen Tool. Kita coba buka dulu file Sharpen Tool. Berfungsi di sini untuk menajamkan warna pada gambar. Misalkan di sini kita copy dulu, kita duplikat agar kita tahu bagaimana perbedaan before afternya. Nah, dapat terlihat dengan jelas warnanya lebih tajam seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba Smudge Tool. Kita ganti dulu objeknya. Nah, Smudge Tool di sini biasanya digunakan untuk menghaluskan
Jadi ada style sendiri di Photoshop. Jadi stylenya di situ mengubah foto menjadi gambar seperti gambar lukisan dengan menggunakan teknik smooth tool. Kita ubah dulu smooth tool. Nah, jadi seperti kuas, meratakan seperti ini. Nah, di sini juga perlu kelihayan dari tangan teman-teman. Semakin sering digunakan untuk berlatih, maka tangan juga akan semakin lihai. Teman-teman bisa menggunakan mouse untuk agar lebih mudah. Di sini saya menggunakan touchpad, juga bisa digunakan jika teman-teman tidak memiliki mouse. Kira-kira seperti ini. Untuk hasil smooth tool bisa teman-teman cek di Google. Banyak teknik-teknik smooth tool yang menghasilkan karya-karya yang bagus, bahkan biasanya diperjualbelikan maupun dibuka jasa untuk pengeditan smooth tool. Kita lanjut tool selanjutnya, yaitu di sini ada dodge tool, burn tool, dan sponge tool. Untuk dodge tool berfungsi untuk meningkatkan kecerahan pada gambar atau biasanya highlight. Kemudian untuk burn tool untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar atau biasa disebut shadow. Kita coba di sini. Kita coba duplikat dulu untuk mengetahui perbedaannya nanti. Kita perbesar ukuran kuasnya. Kemudian yang pertama kita pilih dodge tool. Misalkan saya mau kasih highlight di bagian hidung, kemudian di bagian pipi, di bagian dahi, dan di bagian tangan. Nah, di sini dapat kita lihat ini sebelum, ini sesudah. Jadi highlight dari foto tersebut semakin terlihat. Kemudian untuk selanjutnya ada burn tool. Di sini untuk memberikan efek shadow yang lebih dramatis. Misalkan di bagian pipi. Bagian pipi, kemudian di bagian leher, bagian rambut di sini juga bisa. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa rapikan lagi. Selanjutnya kita ke sponge tool. Sponge tool di sini untuk meningkatkan saturasi maupun mengurangi saturasi dari gambar. Jadi langsung saja kita coba. Jadi untuk sponge tool di sini ada dua mode. Yang pertama ada mode saturasi dan yang kedua ada desaturasi. Kita pilih dulu sponge tool. Nah, di atas di sini ada mode desaturate dan saturate. Kita coba dulu yang saturate, kita duplikat layer dulu. Kemudian kita coba saturate warna kuning di sini. Maka otomatis warna kuning di sini akan lebih cerah. Seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan. Nah, warnanya akan lebih cerah. Kita coba lihat before dan after seperti ini. Kemudian kita coba untuk yang desaturate. Kita coba gambar yang lain. Kita coba mode desaturate. Kita pilih di sini. Kita untuk ini kita tinggikan. Kita dulu. Kita duplikat. Kemudian kita kurangi atau desaturate di bagian sini. Nah, dapat teman-teman lihat warnanya, saturasi dari warna gambar di sini berkurang. Itulah fungsi dari sponge tool. Kemudian yang ketiga, tool selanjutnya maksud saya ada pen tool. Pen tool di sini kita pilih objek terlebih dahulu. Misalkan saya pilih Patrick. Nah, pen tool di sini berfungsi untuk membuat seleksi titik-titik yang nantinya akan membentuk objek pada gambar. Misalkan untuk yang freeform pen tool sama seperti lasso tool, freeform lasso tool di sini, dan juga sama seperti untuk
slice tool, ada crop slice tool. Jadi mengikuti gerakan mouse. Seperti itu. Jadi kalau freeform, kita akan menyeleksi berdasarkan dari gerakan mouse yang kita gunakan. Jadi menurut saya kurang rapi saat menggunakan freeform ini. Untuk yang pen tool, gerakannya seperti ini. Misalkan kita mau menyeleksi bagian badan Patrick, kita tinggal klik-klik pada bagian sudut-sudut lancipnya. Teman-teman bisa sesuaikan agar lebih rapi. Nah, hingga kembali ke titik awal. Nah, di sini ada dua mode, ada pad dan shape. Shape digunakan untuk apabila kita menggunakan pen tool untuk membentuk sebuah bentuk baru. Untuk pad, untuk menyeleksi sebuah gambar. Seperti itu. Kita coba yang pad terlebih dahulu. Nah, setelah kita menyeleksi gambar Patrick seperti ini, kan di sini masih belum halus, masih ada garis-garis lurus. Nah, kita di sini klik dulu Add Anchor Point Tool. Add Anchor Point Tool di sini berfungsi untuk memberikan anchor point baru, kemudian kita tinggal klik, tahan, dan kita sesuaikan lengkungannya. Jadi, gambar yang dihasilkan atau seleksi yang dihasilkan dapat lebih rapi. Nah, kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa kreasikan. Di sini tinggal digeser-geser, kemudian dirapikan. Seperti itu. Di sini juga boleh dirapikan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian bagaimana cara menyeleksi setelah selesai seperti ini? Kita tinggal klik kanan, kemudian make selection. Kita feather radius di sini untuk memperhalus seleksi yang kita gunakan atau kita lakukan tadi. Biasanya normal 1, 2, 3, kita coba 1 saja. Oke. Nah, setelah sudah berubah menjadi seleksi seperti ini, kita tinggal klik Ctrl C, maka otomatis membentuk layer baru berisi hasil gambar seleksi kita tadi. Seperti itu. Kita coba back. Nah, kita bisa mengoperasikan anchor point di sini, bisa menggunakan pen tool di sini, maupun bisa menggunakan di sini ada pad selection tool dan direct selection tool. Nah, pad selection tool di sini untuk menggeser seleksi yang kita buat tadi. Misalkan ada kemiringan sedikit, kita bisa geser. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang direct selection tool digunakan untuk misalnya kita mau mengubah di sini. Misalnya di sini masih kurang lurus, kita klik, kemudian kita sesuaikan di sini untuk bentuknya. Misalkan di sini kurang lurus, kita klik, kita bisa sesuaikan bentuknya. Nah, di sini kan kedua garis bergerak. Nah, kalau mau satu saja bagaimana? Kita pindah ke di sini ada yang namanya convert point tool. Kita klik. Nah, di sini saat kita gerakkan hanya satu garis yang terpengaruh atas gerakan kita. Jadi garis yang satunya masih tetap dalam kondisi awal, tidak terpengaruh. Seperti itu. Kita coba langsung selanjutnya ada fungsi text atau tools text. Kita membuat file baru saja. Oke. Kita buat file baru, misalkan kita teks di sini ada beberapa tools juga. Ada horizontal, ada vertikal, ada horizontal type mask dan vertical type mask. Untuk horizontal type tool di sini sama seperti namanya untuk membuat teks horizontal. Kemudian untuk vertical type tool untuk teks arah vertikal. Untuk horizontal type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks. Sama seperti tadi penyeleksian, tapi ini dalam berbentuk teks. Kemudian vertikal untuk seleksi teks dalam bentuk vertikal. Kita coba contoh saja yang horizontal type tool. Kita tinggal klik di sini, misalkan STMKG. Nah, di sini akan muncul. Kalau mau mengubah jenis fontnya, kita tinggal blok, kemudian kita ganti di sebelah sini. Nah, tergantung
seberapa banyak font yang teman-teman sudah install. Seperti itu. Untuk warna bisa kita atur di sini. Warnanya otomatis akan berubah. Akan warna biru, warna hijau, seperti itu. Kita bisa juga atur rata kanan, kiri, maupun rata tengah. Jika sudah, kita tinggal klik centang, maka selesai. Kemudian selanjutnya ada rectangular, rounded, ellipse, polygon, line, dan custom shape tool. Di sini digunakan untuk membuat bidang-bidang. Misalkan seperti ini. Kemudian kita seperti ini. Nah, seperti itu. Kita membuat bidang-bidang baru. Teman-teman bisa kreasikan sendiri. Di sini ada beberapa custom shape yang disediakan oleh aplikasi Photoshop. Selanjutnya ada di sini hand tool. Hand tool di sini digunakan untuk misalkan kita memperbesar gambar seperti ini. Nah, hand tool di sini berguna untuk menggesernya. Untuk shortcutnya biasanya menggunakan spasi, tombol spasi di keyboard. Kemudian teman-teman tinggal klik, kemudian klik tahan tombol spasi dan geser menggunakan mouse. Atau apabila menggunakan touchpad, teman-teman tinggal klik tombol spasi, kemudian geser-geser seperti itu. Atau swipe 2 kali menggunakan 2 jari kanan dan ke kiri. Seperti itu. Mungkin untuk perkenalan tools kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua. Kita akan membahas mengenai style-style desain yang pernah digandrungi oleh desainer Photoshop dan Illustrator, dan juga desainer-desainer lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.